Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya M. Sopri Sutikno. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Fungsi Perencanaan dalam Proses Manajemen Pendidikan. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pengertian perencanaan menurut para ahli, diantaranya menurut Burhanuddin dan kawan-kawan, yang mengartikan perencanaan sebagai suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode-metode pelaksanaan, tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Perencanaan menurut Sondang P. Siagian merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan perencanaan menurut Roger merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien mungkin. Jadi pemirsa, dalam hal ini perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang diambil untuk melakukan tindakan pada masa yang akan datang. Nah, ini dilakukan agar sesuai dengan harapan, di mana perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan, dan ini merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan jika kita menginginkan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam proses perencanaan ini dibutuhkan personil perencana yang berpengalaman dan berpengetahuan. Ini ada satu kata mutiara dari para ahli mengatakan bahwa salah merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Kita buat rencana tapi salah, itu sama saja artinya dengan merencanakan kegagalan. Apalagi kita tidak membuat rencana sama sekali, pemirsa. Oleh sebab itu, perencanaan ini sangat penting sekali keberadaannya, karena akan dapat menentukan langkah selanjutnya. Nah, dalam hal ini ada beberapa kriteria perencanaan yang baik. Secara garis besar, kriteria perencanaan yang baik harus memenuhi 5W1H. What, why, where, when, who, how. What ini berkaitan dengan tujuan, yaitu menanyakan tujuan, rencana, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Why artinya mengapa, menanyakan sebab-sebab mengapa jenis kegiatan itu harus dilaksanakan. Jawaban terhadap pertanyaan ini memberikan argumentasi atau alasan-alasan kenapa perencanaan dibuat, sehingga memperoleh pengertian yang lebih jelas dan terperinci tentang latar belakang pemikiran perencanaan tersebut. Where artinya di mana, ini menanyakan tentang lokasi, yaitu menanyakan hal yang berhubungan dengan lokasi atau tempat rencana itu akan dilaksanakan. When artinya kapan, ini menanyakan yang berhubungan dengan waktu rencana itu akan dilaksanakan. Hal ini mencakup prioritas, fase-fase pencapaian, bahkan jangka pencapaian suatu rencana tersebut.
artinya siapa? Ini menanyakan orang yang akan bertanggung jawab, yang akan melaksanakan dan yang akan mengawasi. Hal ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, hierarki, syarat-syarat personal, pembagian tugas, pengadaan tenaga, dan penempatan serta pembinaan. Yang terakhir adalah how atau bagaimana, yaitu cara melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, mencakup sistem dan tata kerja, standar yang harus ditentukan, iklim di sekitar lokasi, pembiayaan, dan lain-lain. Saya kira itu pemirsa kriteria perencanaan yang baik. Selanjutnya, proses atau langkah-langkah dalam perencanaan meliputi 5 langkah pemirsa. Yang pertama, kita harus menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Jadi harus diawal dari perumusan tujuan. Yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Kalau tujuannya sudah jelas, maka langkah selanjutnya kita meneliti masalah-masalah atau pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. Kita cari, kita teliti data-data atau informasi-informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tersebut. Yang keempat, menentukan tahapan atau rangkaian tindakan. Setelah yang kelima, merumuskan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. Ini materi kita yang terakhir pemirsa, yaitu faktor-faktor yang menghambat dalam membuat suatu perencanaan. Jadi pemirsa, sebenarnya membuat perencanaan itu tidak gampang, tidak seperti membalikkan telapak tangan pemirsa. Ya. Karena perencanaan ini merupakan faktor prioritas dan posisinya di awal, maka harus membuat perencanaan yang baik. Namun dalam membuat perencanaan ini tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor yang menjadi penghambat. Di antaranya pemirsa, kesulitan dalam meramalkan. Dalam praktek, seseorang perencana sukar untuk membuat ramalan yang tepat untuk masa datang. Sebabnya, karena keadaan mendatang sering tidak menentu dan sulit untuk diramalkan. Dengan kata lain, sesuatu yang akan kita dapatkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang kedua, kesulitan dalam pembiayaan. Untuk membuat perencanaan yang baik tidak menutup kemungkinan membutuhkan biaya yang banyak. Pembiayaan dalam perencanaan sangat menentukan yang mana biaya itu bukan hanya untuk memperoleh data, tetapi masih banyak lagi biaya yang lain dalam membuat perencanaan yang baik. Yang ketiga, kesulitan dalam memperoleh data dan informasi. Data dan informasi kurang memenuhi kebutuhan untuk membuat perencanaan yang baik apabila hanya dicari dari biro statistik atau berdasarkan berita saja, tetapi data dan informasi secara lengkap hanya dapat dilakukan dengan melakukan penelitian. Dalam penelitian inilah kesulitan karena menyangkut dana, tenaga, dan waktu. Yang terakhir, kurang jelasnya tujuan. Di samping ketiga hal tadi yang saya ungkapkan tadi, kesulitan lain yang merupakan rintangan terbesar dalam membuat perencanaan yang baik yaitu kurang jelasnya tujuan dan kurang ditegaskan pembatasan masalah untuk membuat perencanaan yang baik. Perencanaan itu sendiri membutuhkan penentuan tujuan dan pengelolaan masalah yang menunjukkan tindakan apa yang harus diambil. Jadi, tanpa adanya tujuan yang jelas, sulit untuk dicapai perencanaan yang baik.
Perencanaan tanpa tujuan berarti berusaha melakukan sesuatu yang tidak jelas arahnya, pemirsa. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali pada edisi yang akan datang, tentunya pada topik yang berbeda. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.